Para saudari dan saudara, ada beberapa perenungan dari bacaan Injil hari ini. Saya tidak akan mengulas bacaan pertama dan bacaan kedua, tetapi saya hanya akan mengembangkan beberapa catatan dari bacaan Injil. Yang pertama, para saudari dan saudara, siapa yang kerap memiliki kesulitan untuk tidur? Apakah ada dari antara Anda yang sulit tidur, sering sekali sulit tidur? Ada nggak? Ada ya? Nah, kalau kita sulit tidur, Bapak Ibu, Pak Saudari dan Saudara, lalu kita pasti akan ditawari macam-macam. Ganti bantal, ganti kasur, ganti posisi, ganti rumah, ganti guling, ganti pasangan, dan macam-macam itu Bapak Ibu. Nah, tapi pada bacaan hari ini mengatakan kepada kita, ganti itu semua, nggak ada gunanya Anda mau beli bantal 1 juta, bantal harga 20 juta, beli bed yang bisa memijat, kalau Anda tetap tidak bisa tidur, ya tidak bisa tidur. Nah, bacaan hari ini mengatakan sederhana Bapak Ibu. Salah satu ayat kunci menurut saya, kalau panjenengan misalkan bisa setiap kali tidur langsung bersep kados Gusti Yesus hari ini. Apa yang dikatakan Yesus dari bacaan hari ini sangat sederhana, supaya Anda bisa tidur. Nah, itu renungan yang pertama. Bacaan itu mengatakan, maka Yesus mengatakan kepada para muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Maka kalau kita mau tidur Bapak Ibu, kita diajak untuk menyeberang. Ini bukan masalah sembahyang atau tidak sembahyang loh Bapak Ibu. Saya tidak sedang mengajarkan marilah berdoa, enggak. Meskipun itu baik, meskipun tidur dan berdoa. Tapi bacaan hari ini mengatakan, kalau kita mau tidur blesek, maka kalau tidur ya yang sudah tidak perlu dibawa tidur, ditinggalkan. Gitu saja. Apapun yang sempat kepikiran sebelum berangkat tidur, ditinggalkan saja. Maka kita ingat bacaan perikop yang lain. Persoalan dari ini cukuplah untuk dari ini. Dipikir ke tengah-tengah wengi, tengah iso, ya tidak rampung, ya mau dipikir ke, maka juga tidak tidur, besok diterusi lagi. Bacaan hari ini sederhana Bapak Ibu. Yang pertama, kalau Anda tidak bisa tidur, tidak perlu dibantal, tidak perlu beli rumah baru, tidak perlu pergi ke hotel, healing, nggak perlu, healing itu mahal Bapak Ibu. Maka lebih baik sama seperti Tuhan Yesus hari ini. Dia tadi dikatakan yang satu, dia tidur di buritan. Siapa yang pernah naik perahu? Maka di buritan itu pasti tidak ada bantal Bapak Ibu. Maka bacaan Markus hari ini sebetulnya ini sedikit memberi kepada kita olok-olok berapa? Kosong yang perahu, ono bantal, kan sangat akal Bapak Ibu. Tetapi jarang dari antara kita berpikir, mosok ono bantal, nggak mungkin. Dan memang nggak mungkin. Lalu bantalannya apa? Bantalannya Tuhan Yesus itu cuma belabat dan ternyata bisa tidur nyenyak. Maka apapun Bapak Ibu bisa membuat kita tidur asalkan kita menyeberang. Artinya yang tadi ditinggalkan. Itu yang pertama. Maka tidak perlu minum obat meracuni ginjal katanya. Tapi kalau Anda percaya dengan meracuni ginjal, jadi minum obat. Kalau mau tidur dengan cara fasilitas-fasilitas yang lain silakan, tetapi Injil hari ini mengajak kita beriman. Caranya tidur di mana pun bisa, tidur di lantai aula ini juga bisa, asalkan menyeberang masalah-masalah yang ditinggal terhentikan. Itu satu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu para saudari dan saudara, bacaan Injil 1 Markus ini juga menceritakan kepada kita situasi atau peristiwa yang membuat kita teringat pada peristiwa Nabi Yunus dan kisah penciptaan. Maka tadi kan diceritakan terkait dengan Tuhan Yesus yang menghalau angin badai dan gelombang danau yang besar, yang seolah-olah ingin menerkam perahu dan para murid. Saya tidak sedang bicara tentang persoalan kehidupan, saya ingin bicara tentang perumpamaan yang tertulis dalam cerita hari ini. Nah, lalu mari kita ingat Bapak Ibu, mengapa Tuhan akhirnya mengatakan diam dan tenanglah, dan mengapa para murid diceritakan sangat ketakutan dan macam-macam. Nah, pertanyaannya sederhana, siapa yang pernah kelolok tapi selamat? Kalau kelolok tidak selamat pasti ada datang di sini, toh.
Nah, siapa yang pernah prolog dan selamat? Siapa? Pernah? Kalau kita prolog itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya pengalaman prolog, ada pasti ingin bujengan banyu, mungkin banyu lah itu dibujengi. Soyo manis, soyo loh, seperti kita ditawan sesuatu. Nah, itu baca dari ini. Maka kita ingat dalam kisah perjanjian lama, Tuhan menciptakan binatang-binatang besar di laut. Dalam istilah tertentu disebut kelihatan, ikan-ikan besar yang siap memangsa setiap apapun yang nyemplung sana. Dan ikan-ikan besar itu Bapak Ibu gigi-giginya itu digambarkan kalau dalam kitab Perjanjian itu gigi-gigi ombak. Maka tidak menciptakan binatang yang besar, Tuhan tidak sedang bicara tentang dinosaurus juga, tetapi bicara tentang laut itu kalau kita nyemplung seperti kita dimangsa hewan buas dan besar. Maka kemudian kita bisa berpikir, Yunus, kita sudah tahu 2 tahun yang lalu dalam BKSN kita diingatkan Yunus itu cerita hiperbolis. Maka ketika Yunus ditelan dalam perut ikan 3 hari 3 malam, itu bukan dia dicaplok ikan paus Bapak Ibu, tetapi pertama-tama yang dikatakan Yunus ditelan samudera raya, lalu digulung-gulung selama 3 hari 3 malam, lalu dihempaskan ke darat. Dan selamanya laut menjadi katakanlah hal yang paling menakutkan dan rahasia yang kita kenal dalam hidup. Maka bacaan dari ini jadi relevan. Mengapa para murid takut meskipun dia nelayan? Karena sekali lagi meskipun dia nelayan, meskipun bisa renang dalam ombak badai besar, kalau kecemplung ya kecemplung, mati ya mati, benar-benar. Maka ada relevansinya mengapa dia takut. Lalu kemudian mengapa Yesus menyatakan pada laut, pada gelombang danau dan angin kok diam dan tenanglah. Dalam kata asli Bapak Ibu, dalam istilah aslinya diam artinya terberanguslah. Mengapa? Karena dalam konsep orang Israel, dalam konsep yang dipakai oleh Tuhan Yesus, gelombang danau, angin, badai dan macam-macam itu siap menerkam. Maka Tuhan mengatakan diam, tutuplah mulutmu, terberanguslah, jangan mencaplok kami. Maka ini dari ini mengatakan kepada kita gagasan terkait dengan, sekali lagi saya tidak sedang mengatakan kita menjadi mangsa peristiwa kehidupan sehari-hari, enggak, saya tidak akan sampai ke sana. Tapi saya hanya ingin komentari terkait dengan mengapa orang boleh takut pada dia nelayan. Setiap kali tarikan, mengapa Tuhan Yesus kok menghadir angin dan badai hanya dengan kata diam, tutuplah mulutmu, terberanguslah, karena gagasan dari kitab Kejadian Yunus dan Markus tadi. Maka semoga kita kemudian ketika membaca bacaan kejadian terkait dengan Tuhan menciptakan binatang-binatang laut yang besar, tidak lagi kita berpikir tentang Tuhan menciptakan itu namanya ikan-ikan besar melulu, enggak. Tetapi ingin mengatakan kalau lewat Yunus, laut dan gigi-giginya dalam ombak-ombak itu siap menerkam setiap orang. Laksana binatang buas. Maka dalam bacaan hari ini menjadi relevan. Itu yang kedua, Bapak Ibu, para saudari-saudara, supaya kita semakin mengenal bacaan-bacaan kitab suci yang senantiasa disuguhkan kepada kita. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, yang ketiga, tidak terkait dengan bacaan hari ini secara langsung, pada refleksi ini secara langsung, tetapi rasa-rasanya perlu mengajar atau mengarahkan moralitas kita sebagai orang beriman Kristen. Hari ini sebelum Ekaristi pertama tadi, saya membuka halaman pertama Harian Kompas. Di Harian Kompas ditulis pada bacaan hari ini itu terkait dengan apa itu namanya busa pasir ulang. Tetapi oke, saya tidak akan bicara tentang itu. Tetapi saya hanya akan bicara tentang rupa-rupanya gagasan alam yang diibaratkan bisa marah, bumi yang diibaratkan bisa marah, laut yang diibaratkan bisa punya dendam pada manusia. Benar, Bapak Ibu, benar. Dalam gagasan, kalau kita seleder, kalau kita semata-mata pada lingkungan alam kita masing-masing. Maka yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, rasa-rasanya tidak sangat baru, tetapi saya hanya ingin mengingatkan kita semua, para saudari dan saudara, akan himbauan yang berulang kali diserukan oleh siapapun, di kantor, di masyarakat, di RT RW, bahkan juga saat ini di gereja.
Maka para saudari dan saudara, Keuskupan Agung Semarang berusia 85 tahun. Dan setiap kali Keuskupan Agung Semarang itu juga turut mendukung program-program keutuhan ciptaan. Bahkan dalam cita-cita Keuskupan Agung Semarang sampai tahun Jubileum Agung 2035, Keuskupan Agung senantiasa menyuarakan supaya kita memiliki usaha-usaha konkret untuk melestarikan keutuhan ciptaan, menjaga alam tempat tinggal kita. Bapak Suci bahkan menulis ensikliknya Laudato Si, bicara tentang bagaimana setiap orang Katolik bertanggung jawab akan tempat tinggalnya. Karena tempat tinggalnya bukan tempat tinggal dia sendiri, tetapi tempat tinggal kita bersama. Kita merusak di tempat A, yang rusak juga kena imbas di tempat yang lain. Maka gagasannya yang paling baik yang disuarakan kembali oleh surat kabar Selepas itu menarik untuk kita Bapak Ibu. Kita diajak untuk memanfaatkan segala sesuatu yang kita punya dengan circle yang lebih jauh, dengan usia pakai yang lebih jauh. Maka Bapak Ibu, maka Anda akan melihat salah satu yang dilakukan gereja ini. Gereja kita akan jadi rencananya tanggal 15 Juli nanti akan kita pakai. Tetapi kita mungkin tidak akan pakai bangku baru. Mengapa? Bangku baru itu merusak. Maka Bapak Ibu yang duduk di belakang pasti akan melihat bangkunya baru saja di alas. Nanti kalau Anda berdiri, celana Anda apa itu namanya pasti bekas, karena baru saja di alas. Tapi terima kasih Anda mau menduduki, jadi gedungnya mulai berkurang karena celana panjangnya. Kalau perlu ada nanti boleh geser kiri karena maju depan, itu jauh lebih baik lagi. Jangan lupa bersandar, geser. Nah itu jadi besok saya tidak di Twitter. Kita tidak akan cari baru, karena apa yang baru pasti berarti membuang yang lama. Yang baru berarti merusak yang lama. Dan saudara dan orang-orang terdahulu kita mengajarkan yang baik Bapak Ibu, para saudari dan saudara, dan itu yang mulai gereja disuarakan tadi. Yuk kita kembangkan kembali budaya lungsuran, itu sajalah. Bajunya bapaknya, biarlah anak-anak laki-laki itu yang dibalikan baju baru yang trendy sekarang enggak. Uang tren itu juga berputar. Anak-anak laki biar pakai baju bapaknya, juga adalah. Sampai kapan? Sampai jebol. Nek iso dijahit dan dijahit. Pokoknya jempolnya ini nanti suwe Bapak. Mengapa? Kalau kita hanya sekali pakai, ya kita sekali pakai buang jadi sampah. Sampah nyepak imripak, bukan yang imripak kita sendiri, tapi imripak orang-orang di sekitar kita. Apa tuh? Kalau ada embernya sampai kalau yang bekas, apa yang dibuang dinas plastik ada. Ya tidak tapi tidak apa-apa. Orang Jepang itu mengajarkan kita benda-benda itu juga indah kok. Apa itu Bapak Ibu. Kalau kita suka yang bisa mencimal yang sendat-sendat, benda-benda, saya pikir kita akan bisa setia pada pasangan sampai mati juga. Ya, karena pasangan itu semakin tua ya semakin kelihatan sendat-sendatnya. Artinya pengikut itu kan sendat-sendat. Udah begitu, maka kita diajar untuk mencintai yang kita punya selama mungkin sampai akhirnya memang tidak bisa dipakai. Nanti kalau beli sandal jepit, ya sudahlah, kalau bedas jangan dibuat di apa itu namanya sumber paku bawahnya. Nah, kalau nanti sumber paku bagaimana? Dia itu ajaran supaya kita jalannya besok hati-hati supaya orang cocok paku dan seterusnya boleh. Maka semoga gagasan yang ketiga kita tidak ikut membuat laut marah, bumi marah, alam marah kepada kita, mencakup kita. Karena apa? Karena perbuatan kita yang menyakiti mereka. Semoga dapat berulang tahun Keuskupan Agung Semarang mendorong kita untuk senantiasa yang pertama untuk bangsa negara ini menjadi orang-orang yang berani menyeberang, senantiasa dalam hidup memiliki ketenangan, kedamaian sehingga beristirahat pun kita bisa dengan damai dan tenang. Yang kedua, semoga sebagai orang-orang beriman kita mengenali sabda-sabda Tuhan yang menyampaikan kepada kita perumpamaan-perumpamaan yang inspiratif yang mendorong kita untuk mengetahui apa yang mungkin terjadi pada alam jika kita melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, jelas, mari kita mengambil langkah konkret supaya Keuskupan Agung Semarang dan kita warganya menjadi semakin relevan, signifikan dalam perkara melestarikan keutuhan ciptaan, menjaga lingkungan hidup kita tetap
layak tinggal, layak huni bagi siapapun. Nama Tuhan dimuliakan. Ini dan sepanjang